Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor ya. Apa kabar ya sahabat JP Channel ya. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat JP Channel ya. Kali ini kita akan bahas ya di kanal kita ya, kita akan bahas mengenai bagaimana penulis pembahasan artikel ilmiah yang berkualitas, yang berbobot ya, sehingga artikel kita bisa diterima di jurnal nasional terakreditasi atau bahkan bisa dipublish ya di jurnal internasional bereputasi. Dan bukti menunjukkan bahwa masih 99% yang belum ya menerapkan pembahasan artikel yang berkualitas. Hanya 1% peneliti yang melakukannya dengan benar. Oleh karena itu ya sahabat JP Channel ya, kita akan bahas ini panduan lengkap untuk menyusun diskusi atau pembahasan hasil penelitian yang kuat ya, bermakna dan berpengaruh atau berimpact dalam artikel ilmiah kita. Mari kita mulai sahabat JP Channel ya. Tujuan pembahasan dalam artikel ilmiah. Jadi kita harus paham apa tujuan dari pembahasan ya, atau research and discussion. Yang pertama, kita menghubungkan dengan teori. Apa yang menjadi pijakan kita ya, menjadi teori dasarnya ya. Grand teorinya apa? Maka kita harus mampu untuk mengintegrasikan ya hasil penelitian kita ya dengan kerangka teoritis ya yang sudah kita jelaskan ya di bagian landasan teori ya, atau di bagian tinjauan pustaka ya. Nah, kita integrasikan hasil penelitian itu, kita kaitkan ya dengan teori dasarnya. Dan juga kita integrasikan ya, kita kaitkan dengan temuan-temuan sebelumnya dalam literatur. Itu kita jelaskan ya. Kita jelaskan juga hasil ya temuan sebelumnya. Kalau temuan kita ya menjelaskan atau menemukan sesuatu yang berbeda ya, bisa kita jelaskan. Ya meskipun hasilnya sama, ketika konteks yang kita gunakan berbeda, maka perlu kita jelaskan. Jadi yang pertama kita hubungkan dengan teori yang ada, ya teori dasar, ya termasuk juga ya dengan hasil penelitian empiris yang sudah ada. Kemudian sahabat JP Channel yang berikutnya ya, kita bisa menjawab so what ya. Jadi ini menjelaskan signifikansi dan relevansi hasil penelitian untuk komunitas akademik dan juga praktisi. Jadi ketika kita sudah menjelaskan bagaimana ya kerangka teoritisnya ya, kemudian juga hasil penelitian kita dibandingkan dengan temuan sebelumnya itu seperti apa ya, kemudian setelah itu apa, jadi apakah dampak signifikan ya atau relevansi hasil penelitian kita ya untuk praktisi, untuk pihak praktisi ya, kemudian juga untuk komunitas akademik, apa ini perlu kita jelaskan ya relevansi hasil penelitian kita ya. Kemudian ya setelah itu kita juga jelaskan kontribusinya. Jadi kita menguraikan, kalau ingin secara lebih jelas ya dari poin yang pertama tadi, menghubungkan dengan teori, kita ya menguraikan makna ilmiahnya apa ya, dan perbedaan hasilnya dengan hasil-hasil temuan sebelumnya apa ya, sehingga itu menunjukkan ada unsur kebaruan, ada suatu nilai tambah, value added yang bisa kita bawa dari penelitian kita ya, sehingga penelitian kita bukan hanya sekedar angka ya atau statistik deskriptif saja, tapi bagaimana kita mampu memberikan sebuah penjelasan, sebuah interpretasi yang membawa temuan kita berbeda dengan temuan-temuan sebelumnya. Dan bagian diskusi ini yang mengarahkan ya pembaca pada implikasi praktis.
apa implikasi praktis dari penelitian kita, ya. Kemudian juga membuka agenda riset masa depan yang lebih luas. Apa kira-kira riset ke depan yang bisa dilanjutkan atau bisa melanjutkan hasil temuan kita. Kemudian sahabat CP Channel yang memahami hasil diskusi itu mengapa berbeda, maka kita harus bandingkan ya dengan literatur, ya, bandingkan dengan studi empiris sebelumnya. Identifikasi apakah hasil kita konsisten, ya. Yang pertama yang harus kita jelaskan, konsisten atau berbeda dengan studi yang sebelumnya, studi terdahulu. Perbedaan itu bukan kelemahan. Jadi ketika hasil penelitian kita misalnya menunjukkan tidak signifikan, ya, variabel independen terhadap variabel dependen, nah sebetulnya itu bukan merupakan kelemahan. Ya, seringkali kita ketika melihat ya hasil analisis data, ya, dia menunjukkan tidak signifikan, ya kita merasa itu adalah kesalahan kita. Kita merasa itu kelemahan riset kita, padahal bukan, ya. Perbedaan dengan hasil temuan sebelumnya itu membuka peluang kita untuk menggali lebih dalam. Ya, kenapa bisa berbeda? Bisa jadi karena perbedaan waktu. Ya, misalnya ketika kita melakukan riset, ya, kemudian di dalam waktu penelitian kita itu ada periode waktu di mana di situ masih terdampak COVID, ya, COVID-19, yaitu tahun 2020, ya, 2021, ya, kinerja keuangan pada saat itu masih terdampak oleh COVID, ya, sehingga hasil kita bisa berbeda. Maka kita bisa melakukan uji lanjutan, ya, uji lanjutan, ya, misalnya kita bisa mengukur apakah secara khusus, ya, faktor pandemi itu, ya, berdampak pada kinerja perusahaan, ya, kita bisa mengukur secara khusus, ya, itu kalau kita ingin melihat, ya, secara lebih lanjut, ya, hasil temuan kita, ya, mengkonfirmasi, nah, itu bisa kita lakukan. Jadi ketika ada perbedaan hasil temuan kita, terkhusus ketika hasil penelitian kita ternyata hasil yang tidak signifikan, ya, itu bukan merupakan kelemahan hasil studi kita, tapi itu adalah satu perbedaan yang harus kita jelaskan lebih dalam. Kenapa bisa berbeda, ya, hasil penelitian kita dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Kita perlu jelaskan apa faktor penyebab perbedaannya. Bisa karena konteks geografis, ya, atau industri yang berbeda. Misalnya sebelumnya menggunakan konteks di ASEAN, ya, atau sebelumnya menggunakan konteks di kawasan Timur Tengah. Dengan sekarang kita menggunakan konteks di ASEAN, itu kan berbeda. Ya, sehingga konteks geografis yang berbeda itu akan bisa menyebabkan, ya, hasil temuan kita menjadi berbeda, ya. Atau karena regulasi, ya, regulasi yang berbeda dari setiap negara, ya. Atau mungkin industri yang sebelumnya, ya, menggunakan industri konvensional, ya. Misalnya sekarang kita menggunakan industri yang misalnya perbankan syariah, itu bisa, ya, perbedaan konteks geografis atau perbedaan industri itu bisa menyebabkan perbedaan dari hasil penelitian kita. Demikian juga yang tadi saya sampaikan, karena periode waktunya berbeda, ya, kondisi ekonomi yang mungkin juga bisa berbeda, ya, periode waktu, kondisi ekonomi, ya, maka kita perlu, ya, sehingga di situ misalnya bisa memperpanjang, ya, saran penelitiannya bisa memperpanjang waktu penelitian, ya, menjadi lebih panjang lagi. Misalnya dari awalnya 5 tahun bisa kita perpanjang menjadi 15 tahun, ya, sehingga dengan semakin panjangnya rentang waktu penelitian itu akan menghasilkan temuan yang lebih kuat, ya. Nah, itu bisa kita lakukan atau bisa menjadi saran masukan untuk penelitian selanjutnya. Dan juga perbedaan metodologis, ya, bisa jadi perbedaan metodologis yang sebelumnya menggunakan misalnya menggunakan software yang berbeda, ya, bisa berbeda hasilnya, ya, atau misalnya menggunakan operasionalisasi variabel, ya, menggunakan variabel yang sama tetapi indikatornya berbeda, ya, indikatornya berbeda.
kita menggunakan indikator yang berbeda. Ya, misalnya profitabilitas, ya, ada yang menggunakan ROI, ROA atau NPM, ya, atau yang lain, ya, berbeda. Yes, dengan perbedaan variabel, ya, dalam pengukuran variabel, ya, bisa jadi akan menyebabkan hasil yang berbeda, ya. Kemudian karakteristik sampel spesifik, ya, misalnya antara bank syariah versus bank konvensional, ini juga hampir sama, ya, dengan yang di atas, yang faktor pertama. Jadi sahabat GP Channel, itu bisa kita jelaskan, ya, perbedaannya, karena perbedaan hasil. Yang penting data penelitian kita itu data yang valid, ya. Kemudian sudah kita lakukan uji validitas, ya, sudah kita lakukan uji reliabilitas, ya. Kemudian kita, ya, setelah kita running, ya, dengan menggunakan software yang sudah, ya, kita pertimbangkan, ya, sesuai dengan karakteristik datanya, ternyata hasilnya berbeda dengan temuan-temuan sebelumnya, maka itu merupakan peluang, ya, bagi peneliti, ya, dan juga sekaligus tantangan, ya, bagi peneliti untuk menggali lebih dalam lagi kenapa bisa terjadi perbedaan, dan ini bukan merupakan kelemahan. Kemudian sahabat GP Channel, mengapa hasil Anda seperti itu? Nah, ini harus kita jelaskan ketika kita mendapatkan hasil analisis, ya, ketika biasanya kita paparkan dalam result, ya, resultnya seperti ini, ya, ada yang signifikan, ada yang enggak signifikan, ya, maka kita mulai masuk pada diskusinya, kita mulai masuk pada pembahasannya. Maka yang pertama kita lakukan di paragraf yang awal, ya, di paragraf pertama, ya, misalnya bisa kita buat satu paragraf atau kita buat dua paragraf, ya, kita kaitkan dengan teori dasarnya, ya, kita kaitkan dengan teori dasarnya. Kalau kita misalnya menggunakan teori dasar, ya, kita misalkan Jensen teori, ya, Jensen and Mackling, ya, kita uraikan dulu, ya, kita hubungkan, ya, temuan empiris, ya, dengan fondasi teoritis yang melandasi hipotesis kita, ya, kita jelaskan dulu, kita kaitkan dengan teori dasarnya. Kemudian yang kedua, ya, kita jelaskan mekanisme kausalnya, jadi hubungan, ya, sebab akibatnya, ya, uraikan proses atau jalur yang menjelaskan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen, kita jelaskan. Jadi paragraf selanjutnya adalah kita menjelaskan bagaimana secara konseptual, ya, satu variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen, ya, dengan menggunakan logika yang rasional, ya, kita jelaskan, ya. Kemudian yang ketiga, berikan reasoning yang kuat, gunakan logika dan bukti empiris untuk memperkuat argumen kita. Jadi dalam rangka kita untuk menguatkan diskusi kita, ya, dengan argumen-argumen yang kuat, ya, reasoning yang kuat tadi, maka kita harus selain kita gunakan logika juga kita gunakan bukti empiris, ya, bukti empiris, ya, bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya, ya, sudah mengkonfirmasi temuan tersebut, ya. Kita upayakan menghindari sekedar deskripsi statistik, angka-angka itu, ya, kita hindari, ya, sekedar angka-angka, kan angka-angka itu bisa bisa nanti akan menyebabkan pembahasan kita menjadi tidak mendalam, ya, hanya berputar pada masalah angka, padahal itu angka-angka hasil analisisnya itu, ya, sebetulnya tidak bisa menjelaskan secara lebih dalam, ya, maka kita jelaskan. Jadi di paragraf pertama, ya, kita jelaskan teori dasarnya, ya, teori yang menguatkan hasil temuan kita, ya, kalau kita menggunakan teori stakeholder, ya, dalam kaitannya sama pengungkapan CSR, ya, atau kalau dalam konsep syariah itu ada Islamic Social Reporting, ya, kita gunakan teori stakeholders, atau kita gunakan misalnya teori agency teori, atau kita gunakan misalkan teori legitimasi, ya, maka kita harus jelaskan dulu, ya, di paragraf awal, ya,
itu kita kaitkan dengan teori dasar. Kemudian paragraf selanjutnya ya argumen ya bagaimana satu variabel itu berpengaruh terhadap variabel dependen, maka kita jelaskan ya baik secara logika maupun kita jelaskan bukti empirisnya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi pembahasan yang baik mengungkap mengapa dibalik angka. Ya bukan hanya sekedar melaporkan. Kalau melaporkan ya tetap kita laporkan di dalam riset itu ada angka-angkanya, ada deskripsi statistiknya ya, ada hasil analisis datanya ya, ada uji hipotesisnya ya, ada uji validitasnya, ada uji reliabilitasnya. Oke, itu bisa kita lakukan, tapi tidak hanya di sini berhenti di angka, hanya melaporkan apa yang ditemukan. Tidak, di balik apa yang kita temukan angka-angka itu apa penjelasannya, itu yang paling penting ya sahabatku, sobat CP Channel ya, sahabat CP Channel. Ini berikutnya mengenai interpretasi apa makna semua ini, apa maknanya. Jadi tarik makna konseptualnya. Ya, jadi kita bisa menjelaskan implikasi teoritisnya apa dari temuan kita. Dari temuan Anda, apa implikasi teoritisnya? Apakah mengonfirmasi teori yang ada? Jadi harus kita jelaskan ya, hasil temuan kita itu apa? Mengonfirmasi teori yang ada, ya itu implikasi teoritis sebetulnya bisa kita jelaskan di bagian awal ya, bagian awal. Jadi apakah mengkonfirmasi teori? Ya, jika dengan teori berarti sama ya, atau memperluas teori yang ada karena sebelumnya belum ada pembahasan dalam teori tersebut ya seputar topik yang kita teliti, maka kita bisa memperluas teori yang ada ya, memperluas teori yang ada, atau bahkan kita menantang teori yang ada karena hasil temuan kita berbeda. Ya, karena temuan kita berbeda, maka kita menantang teori yang ada. Ya. Artinya teori itu bisa terbantahkan dengan hasil temuan kita. Ya, kita bisa jelaskan. Ya. Kemudian hubungkan dengan praktek. Ya, tunjukkan apa relevansi hasil untuk praktisi. Ya, untuk praktisi perusahaan. Ya, untuk pihak manajemen perusahaan, untuk para policy maker ya, pembuat kebijakan ya, pembuat kebijakan. Misalkan kalau di kinerja keuangan ya, kita topik kinerja keuangan ya, pembuat kebijakan ya OJK atau BI, bisa kita jelaskan relevansi hasil ini ya, hasil temuan kita itu relevan nggak dengan perusahaan. Nah, kalau relevan, apa relevansinya? Jelaskan. Ya, bagi pengambil kebijakan apa relevansinya? Mestinya harusnya dengan kebijakan itu nanti akan diatur ya lebih ketat ya mengenai apa hasil temuan yang kita buat ya. Dan juga para stakeholders yang lain ya. Apa? Jadi ada relevansinya dan kita jelaskan relevansinya. Ya, tidak menjelaskan secara umum. Ya, tidak menjelaskan secara umum, tetapi kita kaitkan ya, kita kaitkan relevansi hasil studi kita dengan pihak-pihak yang memang memiliki keterkaitan dengan hasil temuan kita. Kemudian gunakan frase interpretif, yaitu kita jelaskan, kita interpretasikan. Misalnya, these findings suggest that ya, hasil temuan ini menunjukkan bahwa, nah kita harus ini ya, gunakan frase untuk menjelaskan, untuk menguraikan, untuk menginterpretasikan ya, dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Atau misalnya, this indicates that the role of fintech innovation is more pronounced when, gitu. Studi ini mengindikasikan atau menunjukkan bahwa peran fintech akan lebih kuat ya ketika apa? Perannya akan lebih berbobot atau lebih kuat ketika apa? Itu kalau misalnya menggunakan ada efek ya, moderasi, ada efek yang bisa memperkuat ya satu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Ya, jadi apa makna semua ini itu perlu kita jelaskan. Ya, pada bagian kesimpulan dan saran, ya pada bagian kesimpulan dan saran itu kita juga perlu menunjukkan keterbatasan, ya keterbatasan ya dari studi kita dengan jujur kita jelaskan, akui limitation of study. Jadi keterbatasan studi kita itu kita ungkapkan secara jujur dan ilmiah. Yang ini menunjukkan ya integritas akademik. Ya, karena setiap hasil penelitian nggak ada yang sempurna. Ya, dengan adanya keterbatasan itulah sebetulnya ada potensi untuk pengembangan studi di masa depan. Jadi tidak ada masalah kita ungkapkan, bahkan itu merupakan bagian dari integritas akademik. Akui keterbatasan studi kita misalnya, ya dalam pengambilan responden, ya kita mendapatkan kendala dalam proses pengambilan data, ya karena responden susah untuk dihubungi, ya. Kemudian juga dalam misalnya menarik atau mengumpulkan data sekunder, ya ada data-data di sebagian sampel penelitian tidak lengkap, ya dan seterusnya, bisa kita jelaskan keterbatasannya, ya sehingga nanti karena keterbatasan itu nanti memang akan memberikan dampak ya pada atau berpengaruh terhadap temuan. Karena seandainya ketika tidak ada keterbatasan bisa jadi hasilnya akan berbeda, ya tapi perlu kita ungkapkan ini. Dan ini menjadi limitasi, ini menjadi perhatian nanti di dalam saran ya untuk penelitian selanjutnya. Diusulkan ya ke arah yang baru berdasarkan pada keterbatasan yang sudah kita sampaikan secara jujur. Ya misalnya saran untuk penelitian selanjutnya perluasan konteks ke negara, ya ke negara lain. Misalkan negara lain yang memiliki karakteristik ya yang sama ya dari sisi karakteristik perusahaan ya atau karakteristik regulatornya, ya bisa diperluas ke negara yang berbeda, bisa diperluas ke industri yang lain, ya atau bisa diperpanjang ya, perpanjang periode waktunya, ya. Kemudian juga usulkan ya, karena kita melihat ini tidak signifikan ya hasilnya, kemudian kita bisa mengusulkan atau memberikan saran untuk menambah variabel moderasi. Ya, bisa jadi tidak signifikannya karena tidak ada ya variabel moderasinya. Ya. Atau ini sebetulnya merupakan pengaruh tidak langsung. Kalau pengaruh langsungnya nggak signifikan. Tapi bisa jadi dengan kita menghadirkan atau kita mengusulkan variabel mediasi yang baru, ya bisa jadi modelnya lebih tepat, ya. Nah, kita usulkan penelitian selanjutnya. Di penelitian selanjutnya bisa nanti kita sendiri yang melakukan atau bisa orang lain, ya. Jadi ini memberikan kemudahan ya bagi calon peneliti untuk melakukan penelitian ya, di masa yang akan datang, ya. Bisa peneliti saat ini ya yang sedang atau yang sudah memaparkan temuannya, nanti dia akan lanjutkan sendiri, ya. Jadi ini menjadi informasi yang sangat berguna ya, sangat bermanfaat bagi peneliti di masa depan. Kemudian penggunaan model yang lebih robust. Mungkin dengan model kita saat ini ya modelnya masih menggunakan panel yang statis. Ya, bisa akan lebih robust lagi, akan lebih kuat lagi modelnya, akan lebih baik lagi modelnya kalau menggunakan panel dinamis, yaitu kita menggunakan variabel independen yang sama tapi waktu sebelumnya. Ya, bisa jadi pengaruhnya itu karena adanya dampak periode waktu yang sebelumnya. Ya, kita menggunakan panel yang dinamis, ya. Atau yang kita menggunakan masih belum menggunakan model struktural, ya kita sarankan ya untuk menggunakan structural equation model, ya. Dan juga bisa menyarankan kalau sekarang kita lebih menggunakan metode kuantitatif, nanti berikutnya bisa kita metode mix, ya.
The future research could examine the moderating effect of ESG disclosure on the fintech efficiency relationship. Itu bisa kita masukkan. Jadi sahabatku sekalian ya, implikasi praktis yang bermakna ya perlu kita tulis ya di dalam artikel tersebut ya, misalnya untuk regulator ya dan policy maker ya, pembuat kebijakan. Ya, misalnya hasil penelitian ini memberikan dasar empiris ya untuk merancang kebijakan. Berarti kalau belum ada, kita lihat sebelumnya sudah ada kebijakan ini belum. Kalau belum ya, kita bisa memberikan dasar empiris untuk merancang kebijakan, regulasi dan strategi pengawasan yang lebih efektif ya. Misalnya itu bila fintech innovation ya ternyata memberikan dampak, maka perlu ya dirancang kebijakan, regulasi ya, demikian juga pengawasan yang lebih efektif ya. Kita bisa itu memberikan masukan atau ini memberikan implikasi praktis. Dan demikian juga bagi manajer dan praktisi, misalnya temuan menawarkan wawasan untuk pengambilan keputusan strategis ya, maka karena ini berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, maka hendaknya pihak manajemen atau pihak manajer dan praktisi ya mulai untuk mempertimbangkan ya dalam hal pengambilan keputusan strategis. Tapi bahasa kita kan bisa temuan ini menawarkan wawasan untuk pengambilan keputusan strategis, manajemen resiko dan juga optimalisasi operasional. Demikian juga implikasi praktis bagi investor. Ya, misalnya data empiris mendukung keputusan investasi yang lebih inform dan berbasis bukti ilmiah. Nah, ini bisa kita jelaskan implikasi praktis bagi investor. Ya, contohnya misalnya for Islamic financial institution, our findings emphasize the strategic importance of digital innovation in enhancing operational efficiency. Jadi misalnya bagi lembaga keuangan Islam ya, lembaga keuangan syariah, maka temuan kita menekankan mengenai pentingnya inovasi digital yang strategis ya dalam meningkatkan ya efisiensi operasional. Nah, ini bisa kita jelaskan ya. Ini kalau implikasi praktis ya bagi pihak manajer atau praktisi misalnya. Jadi diskusi bukan sekedar mengulang hasil, jadi diulang-ulang, bukan itu. Jadi diskusi ini adalah jantung dari artikel ilmiah kita. Ya, tempat di mana data, jadi data yang sudah ada dalam riset tadi ya kita ubah menjadi temuan, kita ubah menjadi pengetahuan ya, dan juga wawasan yang mendalam. Kita kaitkan dengan teori, terus bagaimana perbedaan dengan hasil temuan-temuan sebelumnya, dan juga kita jelaskan bagaimana implikasi praktisnya, implikasi teoritisnya, implikasi praktisnya bagi pihak-pihak yang berkaitan, yang relevan ya dengan hasil temuan kita. Ya. Jadi elemen kunci diskusi yang kuat adalah, jadi ada 4 ya. Pertama, jelaskan why. Mengapa hasil Anda seperti ini? Mengapa temuan kita seperti ini? Jadi tidak hanya berhenti pada angka ya, tapi kita harus jelaskan ya kenapa temuan kita seperti ini, apa mekanisme yang bekerja di baliknya, apa pemahamannya, apa interpretasinya ya. Kemudian kita tafsirkan atau kita jelaskan, kita interpretasikan what it means, apa implikasi teoritisnya ya. Kalau implikasi teoritisnya kita biasanya jelaskan di awal ya, dan implikasi praktisnya ya kita bisa jelaskan di setiap pembahasan ya. Pada pembahasan tiap temuan kita jelaskan implikasi praktis dari temuan kita bagi para pihak-pihak yang berkepentingan ya, tadi misalnya untuk perusahaan, untuk pengambil kebijakan dan juga investor. Dan hubungkan dengan konteks yang lebih luas ya, kaitkan
ya hasil temuan kita itu dengan teori ya, kemudian dengan literatur terdahulu ya, dan bagaimana aplikasi praktisnya ya, implikasi praktisnya ya yang relevan ya dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian kita. Kemudian juga membuka jalan untuk riset masa depan. Akhiri ya dengan arah, jadi dalam kesimpulan, dalam pembahasan kita bisa akhiri ya setiap pembahasan tersebut ya dengan arah penelitian di masa depan ya. Akhiri dengan arah penelitian dan implikasi nyata yang menginspirasi ya studi selanjutnya. Dan kesimpulan dari materi kali ini ya, jadilah bagian dari 1% peneliti terbaik ya, 1% ya peneliti elit, hanya sedikit yang menulis diskusi dengan kedalaman dan kejelasan sejati. Dan 100% komitmen kita. Maka dengan panduan ini ya, Anda siap menghasilkan diskusi atau pembahasan artikel yang berkualitas tinggi. Diskusi yang luar biasa tidak hanya melaporkan angka, tidak hanya melaporkan statistik deskriptif, tetapi menjelaskan, menginterpretasi dan juga menginspirasi bagi para pembacanya, sehingga mereka tergerak untuk melakukan riset di masa mendatang ya, dalam rangka mengembangkan hasil studi kita, melanjutkan hasil studi kita, sehingga hasil penelitian kita memberikan manfaat ya, tidak hanya manfaat secara teoritis tapi juga manfaat secara praktis, dan juga memberikan inspirasi bagi peneliti selanjutnya ya untuk melanjutkan pembahasan kita. Riset yang baik, diskusi yang berkualitas, bukan hanya sekedar melaporkan angka, tetapi ya bagaimana menjelaskan, menginterpretasikan ya, dan juga menginspirasi bagi peneliti selanjutnya. Demikian sahabat JP Channel ya, semoga pembahasan ini ya bermanfaat untuk sahabat semuanya ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.